Selamat datang di Meme Channel, channel untuk berbagi informasi seputar materi sejarah. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Meme Channel kali ini akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pada materi ini, kita akan mempelajari tentang latar belakang atau motif yang menyebabkan datangnya Jepang ke Indonesia, kebijakan Jepang selama di Indonesia, dampak dari pendudukan Jepang, sampai pada perjuangan bangsa Indonesia melawan Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia diawali oleh adanya gerakan modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang, di mana awal modernisasi di Jepang ditandai oleh adanya gerakan restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini merupakan revolusi politik pada tahun 1868 yang mengakhiri kekuasaan kesogunan pemerintahan militer Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan negara kepada pemerintahan kekaisaran di bawah Motoshito atau Kaisar Meiji. Gerakan restorasi Meiji berhasil membawa Jepang keluar dari politik isolasi yang dilakukan oleh Shogun Tokugawa. Di sini, Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji di berbagai bidang kehidupan, seperti militer, pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga hukum. Gerakan restorasi Meiji ini salah satunya ditandai oleh adanya doktrin Hakko Ichiyo, di mana doktrin ini merupakan ajaran Shinto yang membuat Jepang tumbuh menjadi negara modern yang berambisi untuk menguasai negara-negara lain. Dan inilah yang menyebabkan Jepang muncul menjadi negara imperialisme baru di dunia. Gerakan imperialisme yang dilakukan oleh Jepang yang bertujuan untuk menguasai negara-negara lain mendorong Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, di mana saat itu Jepang masuk ke dalam blok sentral dan harus berhadapan dengan blok sekutu. Jepang dalam menjalankan imperialismenya berupaya membangun dan memperluas imperiumnya dengan melakukan perang kepada negara lain. Di sini, Jepang juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua, di mana Jepang tergabung dalam blok sentral dan harus berhadapan dengan blok sekutu. Jepang sebagai negara imperialisme dan juga sebagai negara yang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, tentu saja membutuhkan sebuah sumber daya alam untuk menyokong kemenangannya. Karena itulah, Jepang melirik Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam untuk membantu kemenangan Jepang dari segi penyediaan bahan baku. Nah, bagaimanakah awal kedatangan Jepang di Indonesia? Kita lihat slide berikutnya. Kedatangan Jepang di Indonesia diawali oleh menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian ini sekaligus menjadi awal berkuasanya Jepang di Indonesia. Pada masa awal pendudukan, Jepang diterima baik oleh Indonesia. Ini tidak lepas dari adanya propaganda yang dilakukan oleh Jepang melalui gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Cahaya Asia. Melalui propaganda ini, Jepang seolah-olah ingin berusaha membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda. Selain itu, Jepang juga mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Wah, karena kebijakan ini, tidak heran ya jika bangsa Indonesia pada saat itu mau menerima baik Jepang di awal kedatangannya. Setelah Jepang berhasil menarik simpati bangsa Indonesia, mulailah Jepang mengambil berbagai kebijakan untuk keperluannya memenangkan Perang Dunia Kedua. Di antaranya adalah yang paling terkenal yaitu Romusa. Romusa merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang kepada orang Indonesia. Selain pelaksanaan Romusa, dampak pendudukan Jepang di Indonesia juga dirasakan di berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang politik,
Dalam bidang politik, Jepang cenderung membentuk organisasi yang ditujukan untuk memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Salah satunya adalah membentuk organisasi putra Pusat Tenaga Rakyat. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Jepang memaksa bangsa Indonesia untuk menanam tanaman jarak yang diperlukan untuk keperluan bahan perang, yaitu sebagai pelumas mesin. Dalam bidang militer, Jepang banyak membentuk berbagai organisasi militer dan juga semi-militer yang bertujuan untuk membantu Jepang dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Akibat dari berbagai kebijakan yang diambil oleh Jepang yang merugikan bangsa Indonesia, muncullah keinginan untuk melakukan perlawanan dari bangsa Indonesia kepada Jepang. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia melakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui cara kooperatif. Cara kooperatif merupakan cara dengan bekerja sama melalui lembaga-lembaga bentukan Jepang. Salah satunya adalah melalui Putra. Putra sendiri dibentuk oleh 4 serangkai, di mana tujuan sebenarnya dibentuknya Putra oleh Jepang adalah untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Namun, Putra di sini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selain melalui cara kooperatif, bentuk perlawanan juga dilakukan melalui gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah artinya gerakan yang dilakukan oleh sekelompok pemimpin-pemimpin Indonesia yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan menyebarkan semangat nasionalisme dan juga membentuk kekuatan. Ini dilakukan karena Jepang pada saat itu melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerakan Indonesia. Bentuk perlawanan yang terakhir terhadap pendudukan Jepang di Indonesia yaitu berupa perlawanan bersenjata. Bentuk perlawanan bersenjata adalah bentuk perlawanan yang secara terang-terangan menolak pendudukan Jepang di Indonesia. Perlawanan bersenjata ini dipimpin oleh tokoh-tokoh terkemuka yang ada di Indonesia, mulai dari santri-santri, Singaparna, pemimpin Zainal Mustafa, dan juga banyak tokoh yang lainnya. Perlawanan terhadap Jepang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti peristiwa di Indramayu, peristiwa di Aceh, dan juga peristiwa di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Adanya berbagai bentuk penolakan dan juga perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Indonesia menunjukkan bahwa betapa gigihnya pejuang-pejuang kita ingin keluar dari masa penjajahan. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang, tidak lepas dari adanya peristiwa kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yang otomatis mendesak Jepang dalam memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia hingga terbentuknya BPUPKI dan PPKI yang memicu terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikian pemaparan materi hari ini terkait dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Melalui pemaparan materi ini, kita bisa mengetahui bahwa tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan melalui proses yang sangat panjang dan juga sulit. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita selaku generasi penerus bangsa harus bisa mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh, agar kita bisa menjadi negara yang benar-benar merdeka, merdeka dari kemiskinan dan juga merdeka dari kebodohan. Sampai bertemu di Meme Channel selanjutnya.